Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kelompok kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah bersedia menyaksikan prestasi dari kami. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai bioteknologi hutan mangrove. Anggota kelompok kami yang pertama Risma Ristanti MPM 007, Yustia Vidasari MPM 015, Diah Ayu Widianastiti MPM 020, Claudia Ayu Septa MPM 028, Lintang Denalin MPM 037. Slide berikutnya. Yang pertama, saya di sini saya sebagai moderator ingin menyampaikan mengenai pendahuluan dulu. Hutan mangrove merupakan formasi dari tumbuhan yang spesifik dan pada umumnya dijumpai tumbuhan dan berkembang pada kawasan pesisir yang terlindungi di daerah tropika dan subtropika. Ekosistem mangrove adalah lahan basah pesisir yang memiliki keanekaragaman tumbuhan, hewan, dan mikroba yang signifikan dan beradaptasi dengan lingkungan asin dan kelembapan yang tinggi. Ekosistem mangrove dianggap sebagai salah satu penyumbang jasa keanekaragaman hayati yang penting dan berkelanjutan bagi umat manusia. Menurut peneliti, akar bakau berfungsi sebagai tempat tinggal banyak jamur, bakteri, dan alga, dan organisme lain. Nah, jadi teman-teman, dalam PPT ini kami akan membahas tentang pengetahuan terkini tentang aspek bioteknologi serta mikroorganisme yang menunjang dalam ekosistem mangrove. Slide selanjutnya. Mikroorganisme dari lingkungan mangrove. Mikroorganisme pada mangrove dapat mendegradasi biomasa lignoselulosa. Mikroorganisme ini termasuk bakteri, jamur, alga, mikroalga, dan protozoa. Selulosa yang ditemukan di hutan mangrove memiliki potensi bioteknologi di berbagai industri termasuk makanan, tempat pembuatan bir dan anggur, limbah industri bahan baku kimia, pakan ternak, tekstil, dan pertanian. Mikroorganisme mangrove dapat dimanfaatkan secara luas di dalam industri pertanian, dalam produksi metabolit sekunder dan produk penting secara industri. Enzim yang dihasilkan dari bakteri dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan biosurfaktan, bioplastik, produk bioproduk alami, dan produk yang komersial lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Lintang. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu antibiotik dari isolasi di lahan mangrove. Nah, pertama yaitu Actinomycetes merupakan terutama dari genus Streptomyces merupakan kelompok terbesar yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan metabolit sekunder, terutama senyawa antibakteri atau antibiotik, dan enzim industri seperti selulosa, amilase, kitinase, gelatinase, kasinase, dan lipase. Nah, pada produksi antibiotik yang dihasilkan oleh Streptomyces AS4 yang difermentasi dengan metode fermentasi padat, ini dapat meningkatkan hasil produksi antibiotik secara maksimal. Sedangkan fermentasi dengan menggunakan ACT2 menunjukkan aktivitas penghambat yang signifikan terhadap jamur dermatofitik. Contohnya seperti Epidermeton floccosum, kemudian ada Trichopiton metacrophytes, ada juga Trichopiton rubrum, dan juga ada Microsporum canis, yang mana bakteri ini atau jamur ini merupakan jamur yang dapat menginfeksi kulit dan kuku manusia maupun hewan. Selanjutnya, adalah jamur mangrove pada biodiesel. Nah, untuk memenuhi permintaan industri biodiesel, sumber minyak alternatif sedang dieksplorasi dan dikembangkan. Nah, baru-baru ini, lipid mikroba yang terakumulasi oleh mikroorganisme
oleaginous, misalnya mikroalga dan jamur dengan 20% atau lebih massa selnya terdiri dari lipid, telah muncul sebagai bahan baku potensial untuk produksi biodiesel. Meskipun jamur dari ekosistem mangrove telah dilaporkan menghasilkan beberapa enzim lignoselulotik, mereka masih belum dieksplorasi untuk kemampuan produksi SCO-nya. Dengan demikian, jamur Aeruginosus dari ekosistem mangrove ini dapat menjadi kandidat yang cocok untuk produksi SCO dari biomasa lignoselulosa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma Rismanti. Baik, untuk selanjutnya ada pemanfaatan bioteknologi sumber daya mangrove, yaitu potensi besar untuk aplikasi komersial dalam makanan, perlindungan lingkungan, kosmetik, pestisida, dan farmasi. Mikroorganisme halofilik yang mampu menghasilkan biosurfaktan dapat memainkan peran penting dalam percepatan remediasi lingkungan garam yang tercemar minyak. Bakteri penghasil biosurfaktan seperti Leucobacter, Gate dan Orchobactrum anthropi telah diisolasi dari sedimen bakau di Thailand. Sedangkan dengan teknik pengayaan budaya yang menunjukkan aktivitas emulsifikasi yang sebanding dengan surfaktan sintetis. Selanjutnya ada fosfor pada mangrove, yaitu proses biogeokimia di dalam hutan mangrove, terutama di horizon sedimen atas relatif dipahami dengan baik. Seperti pada endapan laut tropis lainnya, konsentrasi unsur hara anorganik terlarut rendah di sedimen mangrove. Karena perputarannya yang cepat, kondisi potensi redoks yang lebih rendah, dan sifat bandel bahan organik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu antibakteri dan in vitro potensi antioksidan dari mangrove di India. Ekstrak tumbuhan pantai telah diuji terhadap virus penyebab penyakit manusia. Daun hewan seperti Human Immunodeficiency Virus atau HIV, virus penyakit kastil baru, virus vaksinasi, virus hutan semliki, virus encephalomyocarditis, dan virus hepatitis B. Beberapa tumbuhan bakau yaitu Rhizoporaceae paling efektif melawan virus. Aktivitas antibakteri teh dari anggota Rhizoporaceae yaitu Rhizoporaceae mucronata dan Rhizoporaceae apiculata dan Rhizoporaceae annamalayana menunjukkan aktivitas antimikroba yang signifikan dan efektif terhadap strain bakteri patogen manusia, yaitu diantaranya Escherichia coli, Salmonella typhi, Proteus vulgaris, dan Staphylococcus aureus. Dari 3 spesies ekstrak teh yang disaring, Rhizoporaceae mucronata dengan ukuran 100 ml menunjukkan mikrogram per mililiter, menunjukkan tingkat sifat antioksidan yang signifikan.
Teknologi selanjutnya yaitu bakteri asam laktat penghasil bakteriosin yang diisolasi dari hutan bakau di Thailand Selatan sebagai agen pengendali hayati potensial. Isolasi dan screening bakteri asam laktat atau BAL penghasil zat penghambat mirip bakteriosin atau BLIS dari hutan mangrove di Thailand Selatan hanya 4 galur yang menghasilkan zat penghambat mirip bakteriosin dalam kaldu MRS yaitu KT2W2G, KT2W2L, TS9S17 dan TS9S19 yang menunjukkan zona hambat terhadap Lactobacillus sakei sub sakei ZCM 1157, Listeria monocytogenes DMST 17303 dan Broadstreak Thermosphacta DSM 20171. KT2W2L isolat diidentifikasi sebagai Lactococcus lactis sublactis, sedangkan isolat KT2W2G, TS9S17 dan TS9S19 diidentifikasi sebagai Enterococcus faecalis. Zat penghambat mirip bakteriosin atau BLIS ini menunjukkan berbagai aktivitas antibakteri terhadap strain bakteri serupa, pembusuk makanan, dan patogen yang ditularkan melalui makanan, tetapi tidak aktif melawan bakteri gram negatif yang diuji. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bioremoval zat beracun dalam air limbah sintetis menggunakan Trichoderma puberstes NPK2 diisolasi dari tanah mangrove. Air limbah yang kaya nutrisi dianggap sebagai media yang cocok untuk budidaya organisme heterotrof seperti jamur. Dalam bioteknologi, metode budidaya terendam telah banyak digunakan untuk budidaya jamur di masa lalu. Kaldu diinokulasi dengan spora jamur atau miselium. Sebagian besar digunakan untuk mengolah air limbah dan menghilangkan karbon organik dari air limbah. Trichoderma puberstes NPK2 terbukti memiliki kemampuan yang cukup untuk menurunkan COD, mirip dengan laporan sebelumnya. Harbour dan Bodin 2017 telah merekamnya. Trichoderma hertzianum mengurangi COD hingga 79–89% dengan potensi kegunaannya untuk mengolah air limbah. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal review ini, beberapa laporan tentang penelitian mikroorganisme pada mangrove menunjukkan hasil mendegradasi biomasa lognoselulosa di lingkungan mangrove. Mikroorganisme ini termasuk bakteri, jamur, ragi, dan actinomyces. Selulose yang ditemukan di hutan mangrove memiliki potensi bioteknologi di berbagai industri. Baru-baru ini lipid mikroba yang terakumulasi oleh mikroorganisme leuginois, misalnya mikroalga dan jamur, dengan 20% atau lebih massa selnya terdiri dari lipid, telah muncul sebagai bahan baku potensial untuk produksi biodiesel. Remediasi tanah dan air yang tercemar minyak umumnya dilakukan oleh biosulfaktan. Bakteri penghasil biosulfaktan seperti
Enterochromatidae, dan Octobacter anthropi telah diisolasi dari sedimen bakau di Thailand Selatan dengan teknik pengayaan budaya yang menunjukkan aktivitas emulsifikasi yang sebanding dengan surfaktan sintetis. Beberapa tumbuhan bakau yaitu Rhizoraceae paling efektif melawan virus. Aktivitas antibakteri teh dari anggota Rhizoraceae moronata, apiculata, dan Anamalayana menunjukkan aktivitas antimikroba yang signifikan dan efektif terhadap strain bakteri patogen manusia seperti Escherichia coli, Salmonella typhi, Proteus vulgaris, dan Streptococcus aureus. Biomasa jamur sebagian besar digunakan untuk mengolah air limbah dan menghilangkan karbon organik dari air limbah. Trichoderma puberces NK2 terbukti memiliki kemampuan yang cukup untuk menurunkan CO2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin jika nanti ada yang ditanyakan untuk kelompok kami, bisa melalui Elma ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.